Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya Endang Kurniawan. Saat ini kita akan sedikit membahas, ada 3 topik yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama ada demokrasi, yang kedua ada hukum yang berkeadilan, yang ketiga ada wawasan Nusantara. Nah, sudah selayaknya atau seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia kita mengetahui yang namanya demokrasi, hukum yang berkeadilan, dan wawasan Nusantara. Nah, kita kupas satu persatu dari demokrasi. Nah, sekarang banyak sekali orang yang menyampaikan ketika ada sebuah permasalahan terkait dengan demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Secara etimologi bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, ada kata demos dan kratos, yang mana demos itu adalah rakyat dan kratos itu adalah pemerintahan. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan yang berasal daripada rakyat. Secara terminologi banyak sekali pandangan-pandangan para ahli terkait demokrasi. Ada yang berpandangan demokrasi merupakan pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang mempunyai pandangan bahwa demokrasi adalah pola pemerintahan atau bentuk pemerintahan. Ada yang berpandangan juga bahwa demokrasi adalah sistem politik. Nah, itu teman-teman. Ideologi demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah ideologi Pancasila, yang mana Pancasila merupakan suatu tertinggi di negara kita, ideologi tertinggi yang kita anut sekarang. Selanjutnya, kenapa demokrasi ini? Ada apa dengan demokrasi ini? Demokrasi ini sangat penting bagi sebuah negara, karena tujuan daripada demokrasi ini yaitu untuk mencapai sebuah kesejahteraan atau keadilan terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, itu teman-teman terkait dengan demokrasi. Sekarang kita bicara terkait hukum yang berkeadilan. Sebelum kita masuk ke dalam hukum yang berkeadilan, kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu tercantum di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apa hukum itu? Hukum tidak ada, sampai sekarang hukum belum ada yang mengatakan bahwa hukum ini secara real begitu, dalam artian hukum ini ini loh. Nah, namun banyak sekali para ahli menyampaikan, ahli hukum maksud saya, menyampaikan terkait dengan pengertian hukum. Nah, kendatinya hukum adalah sebuah aturan, norma yang berlaku di suatu negara yang harus ditaati, yang punya konsekuensi tersendiri. Nah, saya mengutip salah satu ahli hukum yaitu Reskupon. Beliau mengatakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Nah, ketika kita bicara tentang hukum yang berkeadilan, maka negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Nah, sekarang kita berbicara negara. Apa itu negara? Nah, negara adalah organisasi kelompok tertinggi. Kenapa dibilang kelompok tertinggi? Karena negara ini mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakatnya demi tegaknya hukum yang berkeadilan itu. Nah, setidaknya ada 4 fungsi daripada negara.
Yang pertama, melaksanakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan menegakkan keadilan bagi masyarakatnya. Selanjutnya kita bicara terkait wawasan Nusantara. Nah, sampai saat ini di era sekarang banyak sekali generasi-generasi muda yang tidak memahami atau tidak mau memahami tentang wawasan Nusantara. Sebenarnya ini sangat penting bagi kita warga negara Indonesia. Kita tahu bahwa penduduk Indonesia di tahun 2021 itu kisaran 272 229 372 jiwa. Nah, artinya ini sangat banyak jiwa atau penduduk yang ada di Indonesia. Nah, berawal dari deklarasi Juanda pada tanggal 19 Desember 1957. Nah, yang mana di deklarasi itu menyepakati bahwa perairan di sekitar yang menyambungkan antara pulau-pulau itu tidak memandang luas dan lebarnya itu adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia. Nah, pada saat itu laut dan daratan masih dipisahkan sebelum adanya deklarasi Juanda. Nah, setelah deklarasi Juanda, laut bukan lagi pemisah dari daratan, melainkan penghubung antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, esensinya apa wawasan kebangsaan ini? Yaitu kesatuan dan persatuan. Nah, itulah yang harus kita pahami. Nah, pada awal mulanya memang sudah ditentukan bahwa penegakan wilayah itu tercantum pada pasal 25A, itu Undang-Undang NRI atau Negara Republik Indonesia. Nah, itu untuk menjaga agar wilayah Indonesia ini tidak diambil alih oleh negara lain begitu. Nah, agar adanya pengakuan juga dari negara lain. Nah, itu teman-teman, memang penting kita sebagai generasi muda untuk mengetahui hal ini. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.